Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Bapak Komjen Purnawirawan Ugroseno, Bapak adalah ahli yang meringankan di pengadilan untuk para terdakwa obstruction of justice. Apa alasan Bapak mengatakan tidak pantas mereka dipidana, cukup dengan kode etik? Ya, saya mengikuti sidang untuk obstruction of justice ini. Ini adalah bahaya bagi Polri ke depan nanti. Jadi obstruction of justice yang dikatakan menghalangi atau merintangi penyidikan di sini, itu sebetulnya kalau membaca pasalnya pasal 221 ayat 2 saja, itu barang siapa yang telah melakukan tindak pidana, bukan barang siapa setelah tidak pidana kemudian datang ke TKP, itu tidak nyambung ke situ. Kalau orang sudah menembak kemudian senjatanya dibuang, darah dibersihkan dan sebagainya, itu kena obstruction of justice di situ. Gitu. Ini yang saya tekankan, sehingga ini saya juga perlu ikut campur ke depan untuk menyelamatkan Polri. Contoh misalnya Hendra, ya Brigjen Hendra. Menurut Bapak tidak pantas dipidana atas dasar apa? Kan dia yang menjalankan semua perintah Sambo sampai kemudian mengantar mayat ke kampung halaman. Hendra Kurniawan itu dipanggil Sambo setelah peristiwa terjadi. Maksud Bapak dia tidak tahu pembunuhan? Tidak tahu sama sekali. Dia sedang kegiatan, sedang mancing apa dan sebagainya. Kemudian datang dia jam 8. Kemudian diberi penjelasan sama Sambo bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Kemudian Sambo perintahkan amankan kamera. Hendra perintahkan di situ ada, kalau nggak salah namanya Ari Cahya. Itu yang biasanya bisa ngamankan kamera Ari Cahya. Nah, kalau memang tidak ada tindak pidana, kenapa kamera harus diamankan? Amankan karena kebetulan pelakunya polisi, TKP polisi, korban polisi. Ini tugas Propam, baik itu Paminal, Wapro maupun Purpos, itu pasti harus datang ke TKP, apalagi menyangkut pejabat tinggi Polri di situ. Terus setelah skenario tembak menembak itu gagal, apa Hendra masih berdalih bahwa itu adalah tembak menembak? Jadi setelah kembali dari kediaman Sambo, Hendra Kurniawan dan si Agus Nurpatria menghadap Kapolri. Menghadap Kapolri, baru belum bercerita padanya, Sambo dan istrinya menghadap Kapolri. Hendra dan Agus kembali keluar. Jadi apa yang dilakukan Hendra hanya dapat perintah amankan saja. Alasan apa yang mengatakan itu pidana untuk mengamankan? Tapi kan Hendra kan seorang yang sudah pangkatnya tinggi. Masa dia tidak punya firasat something wrong gitu? Ya sekarang kalau bilang kamera ini diamankan atau tadi DVR mau diamankan, itu karena kebetulan diamankan supaya ini jangan rusak. Bukan dirusak loh. Diamankan supaya tidak rusak. Karena... Jadi Anda berpendapat kalau Hendra CS tahu bahwa terjadi pembunuhan, maka dia kena tidak pidana obstruction of justice. Kalau tahu. Kalau ini misalnya, sekiranya terbukti bahwa dia tahu bukan tembak menembak tapi terjadi pembunuhan, apakah Anda setuju bahwa dia kena obstruction of justice? Itu pun saya tidak setuju, karena tidak setuju. Tidak setuju juga, walaupun dia tahu ada pembunuhan. Kenapa? Karena kebetulan saya katakan tadi, pelaku polisi, korbannya polisi, TKP polisi. Amankan supaya tidak rusak. Saya mau kasih contoh. Kalau saya membunuh orang, kemudian saya suruh supir saya membersihkan semua untuk menutupi. Supir saya ini tidak ada pilihan lain karena dia dapat gaji dari saya. Apakah supir saya ini juga bebas? Nah, dalam peristiwa pembunuhan, kalau itu berkaitan dengan TKP di pembunuhan, dia membersihkan darah yang ada kaitan dengan pembunuhan, itu masih bisa kena obstruction of justice. Masih bisa kena. Dan menurut Anda Hendra tidak melakukan itu? Tidak melakukan itu. Kalau gitu saya mau tanya dulu kepada Pak Napitupulu Erasmus. Apakah Anda setuju dengan pendapatnya Pak Ugroseno, mantan Wakapolri kita ini? Ya, pertama saya berbeda pendapat tentunya dengan Pak Ugroseno. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama begini, apakah kemudian kesalahan prosedur dalam konteks kewenangan kepolisian, penyidik atau aparat penegak hukum bisa dipidana? Jawabannya bisa. KUHP kita ada beberapa pasal. Pasal 429, 430 penggeledahan, penyitaan buku dan dokumen lain yang melanggar proses yang diatur dalam undang-undang bisa dipidana polisi. Pasal 420, 421 mendapatkan keterangan yang dilakukan dengan paksaan bisa dipidana. Kita fokus saja dulu ke pasal yang dituduhkan. Saya masuk ke sana Bang untuk menjelaskan bahwa bukan berarti kesalahan prosedur tidak bisa dipidana.
Yang perlu dilihat dalam konteks pidana material tentu saja kesengajaan tadi. Dan obstruction, konteks obstruction saya masuk tadi 221 ayat 2 itu bukan mengetahui tindak pidana. Setelah dilakukannya kejahatan dengan maksud untuk kemudian merusak, menghalang-halangi suatu penyidikan, merusak, menyembunyikan, menghilangkan alat bukti. Jadi konteksnya dalam konteks obstruction of justice salah satunya ya kesalahan prosedur yang disengaja. Ada berpendapat bahwa Hendra CS sudah tahu terjadi pembunuhan, bukan tembak menembak. Kalau saya bilang polisi seorang penyidik patut menduga kalau ada peristiwa hukum terjadi, kemudian dilihat peristiwa tindak pidana terjadi, patut menduga ada tindak pidana terjadi. Oke, jadi Anda itu konteks penyidikan. Pasal 221 itu masuk. Bagi saya itu lebih masuk akal. Kalau pasal 33 merusak sistem elektronik padahal hanya sistem DPR di suatu RT, itu bisa masuk nggak? Yang repot Bang, karena Pak Sambo kan sudah diputus bersalah ya, pasal 33 nggak, itu. Pendapat Anda pribadi? Bagi saya lebih ke arah pasal 221 ayat 2. Kalau pasal 221 harusnya para terdakwa ini nggak bisa ditahan dong, cuma 9 bulan. Ya, ada perdebatan itu. Tambah pasal 52 KUHP ya ditambah sepertiga ya karena pejabat yang berwenang ya. Tapi konteksnya itu. Pak Wahyu, Anda setuju bahwa mana pendapat Pak Ugraseno atau pendapat Pak Napitupulu nih? Yang sana mengatakan cukup kode etik, yang ini mengatakan kena pasal minimum 221 obstruction of justice. Kompolnas, silakan. Terima kasih Bang Hukma. Jadi tentu Kompolnas tidak pada posisi untuk justifikasi pasal mana yang diterapkan kedudukan. Tetapi kami melihat sisi positifnya bahwa ini pengadilan kan terbuka. Sekarang silakan para ahli hukum, hakim dan pengacara untuk saling berdebat biar publik menilai. Bagi Kompolnas ini era keterbukaan dan ini saatnya kita berani menyatakan ada yang salah di internal tata kelola bagaimana proses mekanisme di Polri. Apakah di kepolisian itu memang tidak boleh melawan perintah atasan? Normanya kan jelas bahwa kalau perintah tidak benar atau tidak sesuai, dia boleh melakukan penolakan. Jadi kalau perintah menembak membunuh itu patah harusnya ditolak begitu? Oh iya, harusnya. Nah ini problemnya kan begini yang sering kita sebut sebagai terjadi relasi kuasa. Ini yang sering kita sebut. Sehingga inilah yang bagi kami Kompolnas ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi sehingga menurut Bapak kalau para terdakwa obstruction of justice sudah tahu bahwa terjadi pembunuhan tapi alat buktinya disembunyikan atau dibersihkan, Anda setuju tetap kena 221 merupakan tidak pidana? Soal pasal mana bukan saya kira Kompolnas tidak punya. Tapi itu merupakan tidak pidana obstruction of justice? Ya, hanya kami melihat ada yang tidak benar dalam proses mekanisme kinerja kepolisian dan saya kira itu perlu diluruskan. Nanti apapun putusan hakim itu akan menjadi hal yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sekarang saya mau kembali ke Pak Huda dulu. Ya. Tolong dulu kasih analisa yang lengkap. Kira-kira vonisnya itu bakal apa nanti hari Kamis dan Jumat ini? Ya, pertama bagi saya sangat penting. Ini penanganan perkara pembunuhan Joshua di awal ini melenceng. Itu kenapa? Karena adanya tindakan-tindakan teman-teman ini yang sekarang didakwa obstruction of justice atau karena tindakan Sambo. Yang kemudian membuat skenario sehingga ini melenceng. Kan begitu. Ini sangat penting untuk menentukan sebenarnya mereka ini sebenarnya benarkah melakukan obstruction of justice atau memang dalam kerangka tidak mungkin mengelak dalam suatu relasi kuasa yang ada di lingkungan Polri. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya yang patut kita jadikan catatan bahwa kalaupun ada orang-orang lain yang tidak terkena dalam kasus ini, tidak menjadi terdakwa dalam kasus ini, itu karena kebetulan sedang di luar kota, di luar negeri. Sehingga kalau dia berada pada posisi yang sama juga reaksinya sama. Jadi menurut Anda ini para terdakwa obstruction of justice ini bersalah atau tidak? Kalau menurut saya mereka bersalah sejauh pelaksanaan kode etik yang mereka tidak laksanakan dengan benar. Tapi Anda, apakah bersalah dari segi pidana dalam hal ini? Nah di sini persoalannya yang nanti harus dibuktikan oleh pengadilan adalah apakah melencengnya penanganan kasus Sambo
di awal itu karena Sambo yang menceritakan tentang tembak menembak itu, atau ada tindakan dari para terdakwa ini yang membuat itu melenceng. Di situ yang menurut saya belum terlihat tergambar dengan jelas berdasarkan pemberitaan. Intinya kalau para terdakwa ini mengetahui itu ada pembunuhan, barang bukti dihilangkan, berarti itu kena. Intinya kalau tahu. Ya begini, kan ini kan atasan mereka. Ya. Jenderal yang pangkatnya lebih tinggi dari mana mereka. Ya. Kalau tidak ada bukti yang kuat, tidak akan mungkin mereka bisa menduga bahwa ini ada tindak pidana. Sehingga kemudian di awal dugaan saya para terdakwa ini tidak mempunyai dasar untuk men-challenge cerita bahwa ini tembak menembak. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi sesudah yang berikut ini.